Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena aurofilicity pada senyawa emas. Sebelumnya, perkenalkan saya Dede Aulia Patriciani dengan NIM G1C0212 dari Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian tahu apa itu fenomena aurofilicity pada senyawa emas? Fenomena aurofilicity atau aurofilisitas adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam kimia struktural emas yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep ikatan kimia konvensional. Konsep aurofilisitas telah banyak diterapkan dan didukung oleh hasil dari banyak studi eksperimental maupun teoritis selama dekade terakhir. Dalam kimia, emas memiliki keadaan oksidasi yang umum meliputi +1 dan +3. Ion emas dalam larutan mudah direduksi dan diendapkan sebagai logam dengan menambahkan logam lain sebagai zat pereduksi. Dasar teori dari fenomena aurofilisitas, yaitu istilah aurofilisitas, diperkenalkan pada tahun 1989 untuk menggambarkan fenomena kimia struktural emas yang tidak dapat dirasionalisasikan dengan konsep konvensional ikatan kimia. Pada dekade berikutnya, konsep aurofilisitas telah diterapkan secara luas dan didukung oleh hasil banyak penelitian eksperimental maupun teoritis. Hal ini akan dibawa ke milenium baru sebagai insentif berkelanjutan untuk penyelidikan yang akan membantu dalam memahami sifat unik emas. Selama paruh pertama abad ke-20, pengetahuan tentang kimia emas masih sangat terbatas. Namun, pertumbuhan koordinasi dan kimia organologam emas lebih pesat dibandingkan dekade setelah Perang Dunia II karena munculnya penerapan dalam teknologi modern. Hal ini khususnya munculnya analisis struktur kristal sebagai alat yang mudah digunakan untuk penentuan struktur molekul secara langsung pada tahun 1960-an yang memberikan banyak sekali informasi mengenai kimia struktural emas. Namun, mungkin fenomena yang paling mencolok dalam kimia struktur emas adalah kecenderungan senyawa emas berkoordinat rendah untuk berasosiasi menjadi dimer, oligomer, atau bahkan polimer unidimensi dan multidimensi melalui kontak emas-emas langsung. Anehnya, agregasi ini terjadi melalui jenis ikatan baru antara pusat-pusat logam dengan cangkang tertutup secara formal. 5D10 konfigurasi untuk AU+. Atom-atom logam saling mendekat pada jarak kesetimbangan antara 2,7 dan 3,3 A. Kisaran ini mencakup jarak antara atom-atom emas dalam logam emas dan pendekatannya, atau bahkan tumpang tindih dengannya. Kisaran jarak yang ditetapkan untuk beberapa ikatan tunggal AU yang otentik dalam sepasang AU2+. Contoh reaksi fenomena ini yaitu emas tidak bereaksi dengan oksigen pada suhu berapapun hingga suhu 100 derajat Celcius pun emas tahan terhadap serangan ozon. Namun, senyawa emas dapat bereaksi dengan halogen bebas, yaitu emas jika direaksikan dengan fluorida dengan suhu panas akan membentuk emas 3 fluorida. Emas jika direaksikan dengan klorida pada suhu 180 derajat Celcius akan membentuk emas 3 klorida. Emas akan bereaksi dengan bromin pada suhu 140 derajat Celcius
membentuk emas 3 bromida, tetapi reaksi sangat lambat dengan iodin membentuk emas 1 iodida. Aurophilicity dalam kimia merujuk pada kecenderungan kompleks emas untuk menggumpal melalui pembentukan interaksi metalopilik yang lemah. Bukti utama untuk aurophilicity berasal dari analisis kristalografi dari kompleks emas. Interaksi aurofilik memiliki panjang sekitar 3,0 A dan kekuatan sekitar 7-12 kekal per mol yang sebanding dengan kekuatan ikatan hidrogen. Struktur kimia yang ditunjuk dalam gambar adalah hasil reaksi antara dua senyawa, yaitu Pb2OSO4 dan Cu3P. Reaksi ini menghasilkan material baru yang disebut Lk99. Material ini memiliki sifat superkonduktif yang berarti dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan. Dalam gambar dapat dilihat bahwa struktur molekul dari kedua senyawa awal dan produk akhirnya yaitu Lk99. Lk99 sendiri memiliki 3 atom klorin yang terikat pada atom emas dalam susunan segitiga. Ini menunjukkan bahwa atom emas berperan penting dalam sifat superkonduktif material. Selain itu, struktur ini juga menunjukkan bahwa atom fosfor dan belerang dari senyawa awal terlibat dalam pembentukan Lk99. Oke, selesai sudah materi pembelajaran kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.